warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatal nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul qudrat. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, terlebih masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah meninggalkan kepada kalian kedua pusaka yang jika kalian menemani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sampai kembali kita yang iktikaf di rumah Allah, dan juga sampai kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah. Mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan atau pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, ya, kitab Al-Wudu bab ke-24, bab wudu'i salasa, bab wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan beliau mengulang, membasuh atau menyapu anggota tubuhnya sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lebih jauh mengkaji hadis nomor 159 di dalam bab yang ke-24 pada kitab yang keempat, ada baiknya saya menyampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, di dalam mazhab Syafi'i yang kita yakini bersama kebenarannya,
ada 15 keadaan yang dimana beliau mengatakan afdolnya kita menjamak sholat walaupun sedang dalam keadaan mukim. Jadi ada 15 keadaan di mana kita baiknya bahkan menjamak sholat walaupun kita tidak sedang melakukan safar jauh. Salah satunya Bapak Ibu, jika terjadi hujan dan juga badai seperti ini. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tadi walaupun itu ilmu di dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak lazim dipraktek oleh masyarakat kita. Di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, kalau sudah hujan dan badai seperti tadi, pada sholat maghrib itu langsung sambung dengan sholat isya jamaah tadi. Jadi jamaah sudah selesai pelaksanaan sholat maghrib dan isya-nya dilakukan dengan cara jamaah tadi. Ya, sehingga jamaah sholat bisa langsung pulang setelah sholat isya. Kalau ada pengajian duduk tunggu sebentar sambil tunggu bilangnya hujan. Tapi setelah bilang hujan nanti sudah selesai, kewajiban sholat isya-nya sudah dibawa ke jamaah tadi. Itu salah satu dari 15 keadaan. Kita bahkan afdolnya melakukan jamaah meskipun kita tidak dalam keadaan safar. Ya. Walaupun demikian, kayaknya apa yang diyakini di dalam mazhab Syafi'i ini belum terbiasa dipraktekkan. Pernah Bapak Ibu jamaah di masjid kita? Tidak pernah. Ya. Saya di Mesir sekali pernah jamaah sholat terjadi badai. Ya, habis sholat maghrib langsung dijamaah dengan sholat isya. Setelah itu kita pulang. Tidak lagi ada azan sholat isya. Walaupun ada pengumuman saja. Sallu ala rihalikum, sallu ala rihalikum, sallu ala rihalikum. Waktu masuk, waktu azan isya nanti masing-masing sholat pada tempatnya sendiri, masing-masing sholat pada tempatnya sendiri. Tidak lagi disunahkan datang ke masjid. Kenapa? Sebabnya karena hujan, karena badai. Itu ada rukhsah di dalam syariat untuk tidak lagi datang ke masjid. Ya, jadi kalau mau dipraktekkan sebenarnya boleh di dalam mazhab Syafi'i, dan itu memudahkan bagi kita semua untuk dapat tetap menunaikan sholat berjamaah di masjid sebagaimana anjurannya Rasulullah SAW. Jadi setelah sholat maghrib, sholat isya, kalau ada pengajian lanjut pengajian, kalau ada pengajian mungkin ada samadiyah lanjut dengan samadiyah sambil menunggu redanya hujan. Setelah reda hujan, Bapak Ibu boleh pulang ke rumah masing-masing, tidak lagi harus kembali ke masjid walaupun nanti pada saat masuknya waktu pelaksanaan sholat isya. Itu salah satu cara di dalam syariat kita untuk memudahkan umat dalam mengamalkan ajaran dan syariat dari agama Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit bahagian dari ilmu yang sesuai dengan keadaan kita akhir-akhir ini yang sering diterpa hujan dan badai. Jadi itu ada keinginan di dalam syariat untuk kita bisa menjamak sholat sehingga tidak lagi harus kembali ke masjid pada saat masuk waktu sholat di kemudian, ya, sholat kemudian, misalnya sholat asar bagi yang baru melaksanakan sholat zuhur ataupun sholat isya bagi yang baru melaksanakan sholat maghrib. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sudah juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada bab ke-22 dan juga bab ke-23, Imam Bukhari
teladannya Rasulullah, wudhu itu dilakukan 3 kali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab 24 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 159. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi qala hadatsani Ibrahim bin Sa'id an Ibn Shihab bin Az-Zuhri an Atha bin Yazid akhbarahu anna Hurran maula Utsman akhbarahu. Hurran atau Hurran salah seorang tabi'in yang juga sekaligus sahabat ayahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini hebatnya orang Arab, meskipun di zaman itu orang Arab belum bisa sepenuhnya bebas dari masalah perbudakan, tapi kaum muda ini diberikan hak, diberikan kebebasan oleh tuan-tuannya mereka untuk menuntut ilmu agama sebanyak mungkin. Maka tidak heran kemudian lahir kaum mawali. Kaum mawali itu Bapak Ibu kaum muda, tapi karena keteguhan mereka yang dalam menuntut ilmu, pada akhirnya mereka menjadi pemujahul umat, menjadi referensinya umat, menjadi ulamanya umat Islam. Banyak sekali di zaman itu dari kalangan tabi'in, bahkan juga tabi'in, bahkan sampai generasi ulama khalaf, muncul para ulama hadis, ulama tafsir, ulama kalam dari kalangan awali, dari kaum muda Bapak Ibu. Padahal kalau kita pikir kaum muda, kaum termarginalkan, mereka pasti kasarnya rendah, dipandang hina kehidupannya. Tapi di dalam sejarah Islam yang awal Bapak Ibu, banyak sekali kemudian lahir para ulama dari kalangan muda. Contoh perawi hadis kita pada malam ini, seorang hamba sahayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namanya Hurran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada juga salah satu perawi hadis terbanyak, nama beliau Nafi maula Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar punya hamba sahaya yang betul-betul dalam meriwayatkan hadis, namanya Nafi. Ya, maka Nafi itu dicatat di dalam banyak kitab hadis namanya. Bahkan Bapak Ibu, pendiri mazhab Mu'tazilah yang terkenal dengan mazhab kaum rasionalitas, yang di zaman dulu itu ada kaum liberal, namanya kaum Mu'tazilah. Pendiri mazhab itu masih hamba saya yang namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta itu hamba saya yang bukanlah orang merdeka seperti kita di zaman sekarang, tapi karena tadi orang Arab memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam menuntut ilmu,
air, meminta didatangkan air seember, ya. Fa'afraha ala kafaihi salasa miradin, maka kemudian air seember itu diantaranya dituangkan kedua telapak tangannya, dan kemudian dengan air itu dia membasuh kedua telapak tangannya itu sebanyak 3 kali. Nah, di sini Bapak Ibu, maksud Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan air seember bukan sengaja untuk berwudu atau karena beliau ingin menunaikan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang mensyaratkan tahalah seperti tawaf atau seperti membaca Al-Quran. Itu kan ibadah-ibadah yang disyaratkan sebelum ibadah itu dilakukan harus dalam keadaan bertahalah. Nah, Utsman bin Affan pada hari itu minta didatangkan air seember bukan untuk tujuan dan kepentingan pribadi beliau, tetapi tujuannya untuk menampakkan atau untuk mendemonstrasikan di hadapan kaum tabi'in bagaimana tata cara wudu yang benar, sebagaimana dulu Utsman bin Affan melihatnya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi tujuannya itu bukan tujuan beliau ingin berwudu untuk menunaikan sholat atau agenda-agenda lain, tetapi tujuannya untuk mendemonstrasikan tata cara berwudu yang benar sesuai yang dia ketahui dari apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana itu kita ketahui, diterapkan kepada kita di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadis ta'limi bil fi'li likaunihi ablagha wa lil muta'allimi. Di dalam hadis ini Bapak Ibu ada satu pelajaran, ya, ada satu hikmah, ada satu ibrah yang bisa kita ambil. Apa itu? At-ta'limu bil fi'li, ngajari orang itu langsung dengan perbuatan, yang langsung dengan memberikan contoh nyata dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu apa yang dia ucapkan lebih sedikit daripada apa yang dia perbuat. Misalnya Nabi Muhammad menasihati sahabat Nabi datangkan satu hadis bagaimana cerita dalam hadis, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatilah saya. Rasulullah menjawab atau memberi nasihat kepada orang itu, kamu jangan mudah marah. Ausini ya Rasulullah, dengan nasihat yang lain wahai Rasulullah. Jangan mudah temperamen. Ausini ya Rasulullah, atau dengan nasihat yang lain ya Rasulullah. Jangan mudah emosi. Itu diulang-ulang 3 kali sama Nabi. Tapi Bapak Ibu, Nabi memberikan contoh bagaimana caranya tahan diri dan marah walaupun beliau bisa dan punya hak untuk marah. Itu ceritanya lebih banyak daripada nasihat Nabi supaya para sahabat jangan mudah marah. Itu lebih banyak Bapak Ibu. Kalau kita buka di dalam kitab hadis atau di dalam ayat Al-Quran, itu berserak cerita tentang bagaimana cara Nabi mengontrol emosinya walaupun Nabi punya hak untuk marah. Nah, misalnya cerita yang paling saya sukai itu Bapak Ibu sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 51. Nabi Muhammad SAW pada nikah dengan Zainab bintu Jahsy buat acara walimah, undang orang banyak, acaranya malam.
karena rumah Nabi kecil, Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu mudahnya pakai shift, masuk 20 orang, setelah 20 orang selesai masuk lagi yang berikutnya, setelah 20 orang selesai masuk 23, seterusnya sampai yang terakhir Bapak Ibu. Nah, mereka lihat di luar rumah ada 2 orang habis makan, bukannya pulang keenakan ngobrol bersama dengan Nabi. Dia nggak sadar, mereka nggak paham kalau Nabi itu kan pengantin baru. Kalau mau kan pengantin baru itu punya kewajiban lain. Selain memuliakan tamu, benar memuliakan tamu itu kewajiban, tapi bagi pengantin baru ada kewajiban yang lain. Jadi sahabat Nabi nggak ngerti Bapak Ibu, terus saja bicara. Kalau Pak Bukhari ada Pak Bukhari. Kalau Pak Bukhari itu biasanya kalau ada acara santai, Ustaz tidak mau kami, padahal rumah saya di Pak, rumah mertua saya di Pak, itu supaya cepat bubar. Jangan Pak Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi enak gak enak aja. Kalau kita Bapak Ibu udah itu, kalau kita kan itu, Nabi enak gak enak. Karena Nabi enak gak enak, dan sahabat mereka turun dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali kalian masuk ke rumahnya Nabi kecuali jika memang kalian diundang makan ke dalam rumahnya Nabi. Fa idza du'itum fadkhulu, kalau kalian diundang masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadis, tapi kalau sudah makan, sudah selesai semuanya, cepat-cepat pulang. Jangan malam-malam ngobrol sama Nabi. Inna dzalika kana yu'zi Nabi, karena perbuatan kalian ngajak Nabi ngobrol, ngajak Nabi ngopi sampai malam-malam, itu nyiksa Nabi sebagai pengantin. Fayastahi minkum, tapi Rasulullah malu mengutarakan rasanya itu, rasanya enak Nabi itu malu diutarakan. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu untuk mengutarakan kebenaran. Nah, turun Nabi kan tidak boleh sembunyikan ayat Bapak Ibu ya. Nah, hari ini turun ayat, detik itu juga harus dibacakan kepada sahabat. Para sahabat akhirnya paham. Ini ayat nembak kami ini. Maka di ruang tamu Bapak Ibu ada baiknya ada ayat itu. Tulis pakai kaligrafi yang bagus. Khawatirnya tamu-tamu kita ada nanti ayat itu tulis terjemahannya di bawah. Terutama yang tulisan Faidah itu Fantasyiru, setelah kalian makan, ya sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, cepat-cepat pulang, jangan ganggu tuan rumah. Itu dibok, dicetak tebal. Dicetak tebal, kalau perlu pakai warna merah dicetakannya supaya mudah nampak. Apalagi kepala dinas di kantor menjelang bulan banyak tamu-tamu dan sudah baca itu. Khawatirnya saya kalau pakai ditampar mana mau mereka disusah-susah gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu seringnya at-ta'limu bil fi'li, memberi contoh dengan perbuatan nyata, tidak hanya sekedar ngomong-ngomong ya, bahasa Pak Prabowo. Dikaunihi Allah min ta'lim, karena dengan perbuatan nyata itu Bapak Ibu lebih resah, lebih mudah dipahami bagi orang yang belajar bagaimana caranya mengontrol emosi yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar
dakwah dengan memberikan contoh itu lebih fasih, lebih cepat sampai kepada masyarakat daripada kita dakwahnya cuma dengan mulut saja. Jadi memberikan contoh nyata itu, ini bukti nyata. Nah itu lebih bagus, yang bukti itu yang bercerita kepada masyarakat luas terhadap dakwah yang sudah kita lakukan daripada harus tiap hari ngomong-ngomong di atas mimbar atau dengan mikrofon dan seterusnya. Ya. Nah untuk tujuan itulah watati di fi'atal ilmutul di itian fijani habisani. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan di dalam hadis ini meminta kepada budaknya itu yang bernama Umar untuk membawa seember air. Fa'afraha ala kafaihi salasati rodin. Maka kemudian beliau menuangkan air di pelan-pelan dalam satu ember itu. Pertama dia basuh kedua telapak tangannya salasati rodin sebanyak 3 kali, diulangnya sebanyak 3 kali, sekali dua kali dua, 3 kali 2. Fa'asalama, maka kedua telapak tangannya Utsman bin Affan itu dibasuh dengan 3 kali, diulang basuhnya kedua telapak tangan. Itu tidak dijadikan rukun dalam wudu, tetapi itu bagian sunnah pada saat kita berwudu. Nabi Muhammad bahkan secara spesifik menyebut di dalam hadis yang lain, "Idza stayqadha ahadukum minan nawmi fala yaghmisu yadahu ilal ma'i." Barang siapa di antara kalian yang bangun dari tidur, jangan pernah sesekali langsung mencelupkan tangannya ke dalam wadah air qabla an yaghsilahuma, sebelum kedua telapak tangannya itu benar-benar dicuci dengan air. Fa'innahu la yadri aina batal yadahu, karena dia tidak tahu semalam tangannya itu bermalam di area mana. Boleh jadi tak mana-mana tangannya itu. Tidak bisa kita sebutkan di area mana. Apakah Nabi Muhammad Bapak Ibu melarang kita bangun tidur langsung celup tangan ke dalam bak air? Sekarang sudah mudah ada keran. Kalau dulu kan tidak ada keran, cuma langsung tangan ke dalam bak air. Itu termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam agama oleh Rasulullah SAW. Maka sebab itu sebelum kita berwudu, Nabi Muhammad mengajari kita mencuci dulu dua telapak tangan itu, ya. Dan itu juga dicontohkan langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fahasalahuma, beliau membasuh kedua telapak tangannya dengan 3 kali basuhan air. Summa adkhala yaminahu fil ina. Setelah airnya dituangkan, ya, beliau membasuh 3 kali basuh kedua telapak tangannya. Baru Bapak Ibu, summa adkhala yaminahu fil ina, beliau memasukkan tangan kanannya itu kepada air. Sudah bersih, ya, tangannya itu sudah bersih. Baru kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah air. Fahammadha wastanshara, maka kemudian beliau berkumur-kumur, ya. Termasuk juga bagian daripada sunnatul wudu. Bahkan kalau pakai sunnah yang lain, Bapak Ibu, sebelum wudu sunnahnya lagi apa? Kita bersiwak terlebih dahulu. Ada hadis dari Nabi Muhammad, ya, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sebelum mereka berwudu. Itu kalau mau ditambah. Tapi kalau tidak pakai siwak, kita dengan kumur-kumur. Namun Bapak Ibu, siwak ini asyaddu istihbaban fi arba'ati ahwali, sangat-sangat dianjurkan dalam keadaan. Yang pertama, inda stayqadha minal
juga para ulama atau tidak mengkonsumsi makanan dan minuman terlalu lama, itu biasanya mulut kita baru, kecuali puasa setelah Syawal itu makruh kita bersiwak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, indah akli makulati ra'ihatil fami, saat kita makan makanan yang bisa menyisakan bau menyengat di mulut kita. Kalau dulu dalam contoh formulasi bawang merah, bawang putih, Nabi Muhammad kurang senang makan bawang merah dan bawang putih. Salah satu penyebabnya yaitu bisa menyisakan bau yang menyengat. Di tempat kita lebih banyak lagi Bapak Ibu, jengkol, pete, termasuk durian. Apalagi habis makan durian, habis makan jengkol, sholat nggak sikat gigi menggelok. Itu paling menderita orang di sampingnya. Yang ketiga, ini dahulu sholat pada saat kita mau menunaikan ibadah sholat. Tadi sebelum kemari ya bersiwak dulu lah, sikat gigi dulu lah sebelum kita pergi ke masjid. Ini juga dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Dia masukkan tangan kanannya beliau memasukkan air ke dalam mulutnya sebanyak 3 kali dan juga kelopak hidungnya sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke dalam lubang hidung sebenarnya namanya istinsyaq ya, tapi tidak disebut di sini ya. Istinsyaq itu maknanya menghembuskan air yang kita masukkan ke dalam lubang hidung. Memasukkan air ke mulut namanya mamadhah, memasukkan air ke dalam lubang hidung namanya istinsyaq, dan mengeluarkannya namanya istinzar. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian baru beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini salasan yawadin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai kepada siku, juga diulang sebanyak 3 kali. Summa masara bi ra'sihi, summa ghasala rijlaihi salasan yawadin. Baru kemudian beliau menyapu kepalanya tanpa disebut berapa kali. Sehingga para ulama khilafnya terjadi perbedaan pandangan para ulama, karena di dalam hadis ini cuma disebut thumma masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman bin Affan menyapu kepalanya tanpa disebut ada dibilang diulang sebanyak 3 kali. Sebab itulah terjadi khilafiyah di antara para ulama, apakah pada saat kita menyapu kepala juga disunahkan mengulangnya sebanyak 3 kali? Karena di dalam hadis Utsman bin Affan tadi beliau hanya mempraktekannya sekali saja. Terjadi khilafiyah di antara para ulama. Qala Syafi'i, mazhab kita berlaku di dalam mazhab Syafi'i, berpendapat yusahabu at-taslisu fil maski kama fil ghusli. Sebagaimana diulang 3 kali saat kita membasuh kepala sunnah, disunahkan kita mengulang 3 kali saat kita menyapu kepala, sebagaimana kesunahan kita mengulang 3 kali saat kita membasuh anggota tubuh yang lainnya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Wastadallahu bi dhahiri riwayat Muslim. Jadi Imam Syafi'i mengabaikan riwayat hadis Utsman bin Affan tadi. Imam Syafi'i menggunakan riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2300 atau 230 ya. Hadis nomor 230, di mana di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tawadda'a salasan wa salasan. Nabi
Muhammad SAW berwuduknya 33 kali tanpa dirinci yang mana aja, tapi semuanya Nabi Muhammad SAW berwuduknya 33 kali. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu kita yang bermazhab Syafi'i di Aceh, kita semua pulangnya 33 kali, membasuh tangan 33 kali, berkumur-kumur juga 33 kali, membasuh wajah 33 kali, begitu juga menyapu kepala 3 kali, sampai kita membasuh kaki pada dua mata kaki juga kita lakukan sebanyak 33 kali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab jumhur ulama Bapak Ibu. Mazhab jumhur ulama berpegang kepada hadis Utsman bin Affan tadi. Maka sunnah 33 kali itu pada seluruh anggota tubuh kecuali satu, saat menyapu kepala. Saat menyapu kepala itu sunnahnya dilakukan 1 kali, tidak sebanyak 3 kali. Dari mana diambil kesimpulan itu? Dari riwayat hadis yang disampaikan tadi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat beliau mempraktekkan wudhunya Nabi Thumma masaha bi ra'si, beliau hanya menyapunya 1 kali saja, tidak diulang 33 kali sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Thumma masaha bi jarihi thalatha biladin ila al-ka'bain, sampai akhirnya beliau membasuh kedua kakinya sampai pada dua mata kaki, juga diulang sebanyak 33 kali. Semakola, setelah beliau mempraktekkan wudhu itu, mendemonstrasikan wudhu itu di hadapan kaum muslimin, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Jadi dulu Bapak Ibu, Rasulullah pernah mempraktekkan tata cara berwudu yang sama dan disaksikan oleh banyak sahabat Nabi. Salah seorang yang menyaksikannya adalah Utsman bin Affan. Setelah selesai Nabi Muhammad mempraktekkan wudu itu, beliau mengungkapkan satu sabdanya, dan sabdanya itu didengar sama Utsman. Di kemudian hari saat Rasulullah sudah wafat, Utsman kembali melakukan hal yang sama, mempraktekkan atau mendemonstrasikan cara wudhu benar menurut Rasulullah. Setelah selesai beliau mendemonstrasikannya, beliau berkata seperti sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, dan siapa yang berwudu sebagaimana praktek wudu yang aku contohkan ini, itu maksudnya bukan Utsman bin Affan ya. Di situ maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla raka'atain, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Maka Bapak Ibu ada dikenal dengan nama sholat 2 rakaat ada wudu ya, 2 rakaat. Dan itu bukan sunnah roti, sunnah 2 rakaat ada wudu. Bapak Ibu wudu di rumah kan gak datang ke masjid, gak ada namanya tahiyatul masjid. Tapi setelah kita berwudu di rumah, ada ini di dalam fikih kesunahan kita sholat 2 rakaat setelah kita berwudu. Dari mana disimpulkan? Dari sabda Rasulullah SAW tadi, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, dan siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara ya dengan orang lain sampai dia selesai menunaikan sholat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala macam dosa yang dia lakukan sebelum dia berwudu. Itu satu riwayat. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, kalau ini kan riwayat Sahih Bukhari saja. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Bapak sama hadisnya diriwayatkan juga oleh Utsman bin Affan. Setelah beliau mempraktekkan tata cara
tidak mengikuti ijma para ulama. Para ulama sebelumnya ijma Bapak Ibu sepakat. Idza kana ma'u kullatain la yahilul khabas. Kalau ada air jumlah volumenya itu melebihi 2 ulah. 2 ulah itu 270 liter lebih kurang. Kalau ada air sejumlah 270 liter layak yahilul khabas, air itu tidak pernah bisa dikontaminasi lagi dengan najis. Walau taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu, walaupun berubah rasa, warna dan baunya, karena airnya ada masalah higienis. Sekali lagi Pak, itu tinjauannya medis, ini tinjauannya syariat. Asal airnya itu 2 ulah bisa terus kita pakai untuk berwudu. Dulu di kampung-kampung kita kan ada bak besar, kadang-kadang airnya sudah bukan lagi hijau, kadang-kadang sudah ungu airnya, masih dipakai kan untuk berwudu kan. Memang sah hadis Nabi itu, tapi jorok, itu masalah higienis, beda lagi cerita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ijma para ulama dulu. Kalau air 2 ulah masih bisa terus dipakai, walaupun jatuh kayak cicak di situ, masih bisa dipakai untuk bertahan. Dia masih menjadi ma'ul mutlaq tahir wa tahir suci, menyucikan sampai 1 hari. Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah mengubah fatwanya. Kenapa? Beliau pernah melihat anak muda di depan beliau sedang berwudu dari 1 ulah yang airnya itu 270 liter. Berwudu di depannya ada anak muda ini Bapak Ibu baru melakukan berbagai macam perbuatan maksiat, baru main judi, baru sembahyang orang, baru berzina, baru minum arak atau minum khamar. Di depan mata Imam Abu Hanifah, dosa-dosa anak muda ini berkurang semuanya ke dalam bak air itu. Nampak sama beliau. Setelah sholat, Imam Abu Hanifah panggil anak muda itu, wahai anak muda, betul nggak kamu tadi sebelum sholat buat dosa ini, buat dosa itu? Kan dia anak muda. Kenapa Imam Abu Hanifah tahu? Dari mana Anda tahu? Saya melihat itu semua min athari wudu'ika, dari bekas-bekas wudu kamu yang jatuh ke dalam bak 2 ulah tadi. Anak muda itu kemudian mengakui dosanya, dia minta didoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah doa sama Allah, ya Allah, tarik balik kemampuan beliau bisa melihat perbuatan dengan manusia dari sisa-sisa air wudunya. Kenapa? Beliau tidak sanggup tiap hari melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Kalau kita kita lapor ke Saudi, ya, ini Bapak kepala dinas ini berzina. Buktinya apa? Dari bekas air wudunya juga. Kalau Imam Abu Hanifah, dan kemudian beliau mengubah fatwanya. Air sebanyak apapun kalau netes, air musta'mal, kan air yang sudah kita pakai wudu itu namanya air musta'mal, Pak. Sebanyak apapun air, kalau jatuh air musta'mal di situ, maka air itu tidak lagi air mutlak, tapi berubah menjadi ma'ul mutanajjis, air najis. Itu di dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Kalau kita di dalam Syafi'i tidak apa-apa, punya bak besar, berwudu di situ kan dites lagi, kita itu